Suatu ketika Kanjeng Nabi ada buka Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ta'lim, fi majlisil ilmi, la tamsu qalaman wa la taktub harfan, khairun laka min itti alfi raqabah. Kata Rasulullah kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu satu saat saja di majlis ta'lim, di majlis ilmu, tanpa kamu membawa bolpen, tanpa menulis di buku, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini merupakan fadilah bagi yang mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah di majlis-majlis taklim oleh para asatid, para kiai, disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Kanjeng Nabi. Nah kata Rasul itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Hanya duduk mendengarkan tanpa membawa bolpen, tanpa menulis. Itu utamanya besar, lebih besar daripada memerdekakan 1000 budak. Hadirin majlis ta'lim rahimakumullah, dalam kesempatan Ponika Kabul akan menyampaikan sebuah penjelasan di kitab Taisirul Khalaq, Adabul Masajid. Adabul Masajid, adapun beberapa tata krama sopan santun di masjid. Keterangan ini sudah sering saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lain, tapi untuk mengingat kembali, alangkah baiknya boleh sampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh umat Islam ketika berada di masjid. Adabul masajid, adapun beberapa tata krama etika di masjid. Al-masajidu buyutullah. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Rumah Allah di bumi itu adalah masjid. Al-masajidu buyutullah. Wa man ulliqa qalbuhu biha, wa man barang siapa ulliqa digantungkan qalbuhu hatinya biha di dalam masjid, adallahullahu maka Allah berikan naungan fi dillihi di dalam naungan Allah yaumal kiamat di hari kiamat. Jadi hamba-hamba Allah yang hati-hatinya tergantung di masjid, hati-hati yang nempel di masjid, itu besok di hari kiamat akan mendapat perlindungan Allah di dalam naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Tidak ada pohon-pohon besar untuk berteduh, tidak ada payung, tidak ada bangunan-bangunan beratap untuk berlindung. Pada waktu itu matahari didekatkan oleh Allah di atas kepala manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah masjid taklim rahimakumullah, maka bagi saudara-saudara sesama muslim yang hatinya selalu ada di masjid, selalu digantungkan di masjid, misalnya ketika dia bekerja di ladang, di sawah, ketika masuk waktu sholat, maka hatinya ingin bergegas terus, ingin pergi ke masjid. Akhir seentara ke masjid lana Pak Bokto, akhir jetase ngiding kurak duhur, akhir atena antara ke masjid yang kemudian jamaah. Mereka pun nalandu ngiding kurak asar, atena akhir semamaria pekerjaan akhir antara ke masjid jamaah sholat asar. Begitu seterusnya. Jadi atena itu tak lepas pada masjid karena atena memang sahabat masjid. Orang tua hadirin semua saja, orang sepada naponika kagusti Allah pakai beri naunganna
Gusti Allah, di hari kiamat di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Kama fil hadis, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Nabi, sab'atun yudilluhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Saya kanjeng Nabi sab'atun badat pepet tok golongan yudilluhullahu supaya lebih naungan ka Gusti Allah fi dhillihi dalam naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan. Yang pertama adalah imamun adilun. Pertama yang akan mendapatkan naungan Allah adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Pemimpin siapa? Pemimpin dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas. Yang statusnya pimpinan, walaupun pimpinan negara, pimpinan kabupaten, pimpinan provinsi, pimpinan kecamatan, bahkan pimpinan keluarga sekalipun, yang adil terhadap anggotanya, terhadap rakyatnya, maka besok akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Orang tua hadirin saja, dalam beberapa penjelasan dijelaskan bahwa menurut para ilmuwan, para peneliti, bahwa jarak matahari samangken punika ke bumi menurut ilmuwan barat untuk jaraknya 149 miliar 597 870 miliar untuk jaraknya matahari ke bumi. Entahlah miliaran jaraknya panas saus terasa panas untuk napa namanya mula suhu di atas 30 derajat Celcius. Entah seakan-akan bumi itu tak bekar. Entah padahal jaraknya matahari ke bumi saat menterpunika miliaran kilometer. Apa boleh pagi ketika Allah dekatkan matahari di atas kepala, maka bukan orang tua hadirin semenjak saja banyak orang yang tak selamat karena pelona keringatnya bisa menenggelamkan dirinya karena dari panas matahari punika. Orang tua hadirin semenjak saja dalam keterangan dijelaskan tudnas samsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamid dari mail. Tudnas samsu didekatkan matahari yaumal qiyamah pada hari kiamat besok minal khalqi dari makhluk hatta takuna minhum kamid dari mail, sehingga jarak matahari dan makhluk itu hanya sebatas kira-kira 1 mil, 1 hasta. Namun perkiraan pada nafsir 1 jengkal. Banyak para ulama menafsiri ini bermacam-macam, pada sesakelan, pada sesahasta, pada sesadepah. Yang jelas di dalam redaksinya adalah hatta takuna minhum kamigdari mailin. Orang hadirin semuanya saja tidak bisa dibayangkan berapa panasnya matahari pagi ketika padang mahsyar akompol. Sobung naungan, sobung perlindungan, sobung tempat berteduh kecuali naungan Gusti Allah. Maka saya pengajian Nabi pertama yang dapat naungan Allah adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang bijaksana. Kemudian yang kedua adalah wasabun nasa'ati ibadatillah, wasabun dan pemuda nasa yang tumbuh berkembang fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah. Jadi berongkong ngabas para pemuda mengadakan beberapa kegiatan keagamaan, pemuda beristighosa, pemuda bersolawat, pemuda mengadakan kajian-kajian agama, pemuda kompak guyub berjamaah di masjid. Ini hal luar biasa.
di usia remaja selalu beribadah kepada Allah tanpa terpengaruh pergaulan-pergaulan bebas. Nah, golongan pemuda inilah nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat akhir zaman pada naponika orang tua hadirin semenjak saja, maka tabula dan pancingan saja kutu kontrol putra putri bula, di mana saat-saat mungkin adalah pemuda lost control. Sebagian dari mereka sudah tidak lagi mempertimbangkan masalah agama. Sebagian dari mereka yang menjadi pertimbangan adalah kesenangan, hura-hura, foya-foya. Tapi tidak semua kualitas remaja kita seperti itu. Banyak remaja kita yang masih senang bersolawat, senang berjamaah, senang mengkaji ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita yang masih usia remaja ini selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu terhindar dari pengaruh-pengaruh kehidupan bebas. Amin Allahumma amin. Wa syabun nas'ati ibadatillah. Pemuda yang tumbuh, pemuda yang hidup berkembang tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya orang tua hadirin semua saja, jamaah majelis taklim yang keempat, yang ketiga. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada sore ini adalah warajulun, dan orang laki-laki qalbuhu, yang hatinya mu'allakun, digantungkan bil masajid, di beberapa masjid. Orang tua hadirin semua saja, maka ada penjelasan bahwa ketika belum menyelesaikan satu sholat, misalnya setelah kita melaksanakan sholat duhur, maka tanamkan di hati bahwa saat mungkin bulan manton asumpajang duhur, karena nanti mungkin nanti sumpajang asar. Kemudian setelah sholat asar, maka tanamkan di dalam hati, mungkin manton sumpajang asar, nanti sumpajang maghrib. Begitu seterusnya. 5 waktu pun nikah, acak sampai ketika bulan menyelesaikan satu waktu sholat, maka seakan-akan sudah bebas. Alhamdulillah, laman penasum bajang duhur, bebas misalnya. Tak bisa, maka harus ditanamkan di dalam hati bahwa bulan mantan asum bajang duhur, makin karya nanti sumpah jenazah. Nah, sementara kalau hadirin semua saja ketika berada di masjid, maka gantungkan hati kita di masjid, kibat paneman sampai masjid. Nah, maka selalu rindu ke masjid. Orang hadirin semua saja, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang lelaki siapena selalu pada masjid, rindu ke masjid. Kama-kama akan selalu ingat masjid. Nanti pakai oleh naungan ya hari kiamat, senak dimabakkan kesobung naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keempat, rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah ketika ada dua orang bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah, bukan karena hal lain. Karena apa? Karena memang senang bersahabat karena saling mengingat untuk taat kepada Allah, saling mengingat untuk tidak melanggar aturan Allah. Selalu mengingat untuk selalu rajin beribadah kepada Allah, selalu mengingat untuk kebenaran. Maka orang sepadana pun orang hadirin semua saja bersahabat karena Allah, kemudian berpisah, umpamanya berpisah juga karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Persahabatan pernikahan memang harus dilandaskan dengan dasar cinta karena Allah. Nah, karena dan dasarnya bersahabat karena Allah, maka hubungannya memang karena untuk beribadah kepada Allah. Selalu mainga beri nasihat, mulai alai khilaf, selalu beri motivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Misalnya rajin berjamaah dan seterusnya. Makanya
Orang tua hadirin semuanya saja, ketika bula entar ke masjid ento tak usah misalnya ngajak-ngajak orang dari Bengko, ayo ke masjid, ayo jamaah ke masjid. Karena apa? Karena lisanul hal afsal min lisanil maqal. Lisanul maqal afsal min lisanil hal. Lisanul hal afsal min lisanil maqal. Karena tingkah laku perbuatan punika lebih fasil, lebih mantika tempong pandir. Misalnya kini ke masjid saos berjamaah ajaran dari Bengko lebat yaratan orang ngabas itu seakan-akan jalan apa jenengan entau seakan-akan ngajak ke orang lain, tak usah pandir. Namun terketuk hatinya maka akan meniru. Orang tua hadirin semua saja, apalagi yang di sahabat ngopi, sahabat akerja, sahabat untuk berunding masalah-masalah yang manfaat misalnya. Nah, sahabat itulah yang harus kita utamakan untuk beribadah kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, didekati dengan beri nasihat yang baik. Sampai bula setanoro akan campur orang misalnya selalai untuk beribadah kepada Allah, kemudian tabur atau penjenengan sandikan canto tanoro untuk lalai cukun beribadah kepada Allah itu si rogiongku. Orang tua hadirin semua saja. Kemudian selanjutnya orajulun ta'atum ro'atun, orang yang oleh perlindungan naungan dari Allah pagi hari kiamat adalah orang lalaki nggak dimau orang lalaki ngelak ya cek amak siap orang berbini data mansobin wajah malin, orang berbini jarak orang si andi wajah cantik, andi kedudukan, andi pangkat, andi harta kekayaan. Faqala inni akhafullah, maka orang lalaki si acek ngelak ngotek inni akhafullah, sampun esem takut ka Gusti Allah. Umpamanya orang tua hadirin semua saja pada orang lalaki misalnya, atau kita andik pangkat, andik kedudukan, kemudian orang lelaki jarak nolak, maka wajar nolak karena orang jarak tidak punya daya tarik. Nah, ketika orang begini sengaja bermaksiat adalah orang yang mempunyai kecantikan, mempunyai pangkat kedudukan, mempunyai harta kekayaan, kemudian orang lelaki jarak nolak, nah itulah saya maksud pengucapkan ini akhafullah, lai sentakok ka Gusti Allah. Nah, orang mentoh punika adalah orang yang berhak oleh naungan Allah pagi kepada masa. Orang hadirin saja. Kemudian selanjutnya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin, orang lelaki sedekah beri sumbangan, beri sedekah, fa akhfaha, maka orang laki-laki itu merahasiakan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga seakan-akan tidak tahu tangan kirinya ma tunfiqu yaminuh, apa yang diberikan tangan kanannya. Ditintalah konsep orang as-shadaqah seikhlas, seakan-akan tangan kanan abri, tangan kiri tak oning. Orang tua hadirin semua saja. Kemudian seterakhir rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, terakhir orang yang oleh pelindungan naungan Allah di hari kiamat, ketika tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah rajulun, orang lelaki dzakarallah yang selalu berzikir kepada Allah khalian, sendirian di tempat yang sepi, fafadat ainahu, maka menetes air matanya. Nah, teti entahlah senyamana orang bertakarrub kepada Allah, menyesali terhadap segala kehilafan, tengah malam ceke, kemudian nyap-nyap aing mata karena keton, karena merasa menyesal terhadap semua perilakunya, menyesal terhadap semua kehilafannya, merasa takut akan siksaan Allah,
merasa takut tidak akan selamat dari hisab Allah, maka menangislah dia di tengah malam, di kesunyian waktu, di tempat yang sepi menyendiri. Nantolah orang yang bakal oleh naungan Allah. Umpamana mula dikira wirid nangis banyak-banyak orang misalnya pada ngabas, mungkin dimungkinkan ataupun ikat orang khosok, dimungkinkan ataupun ria ketika mula dikir wirid nangis tapi sedikitnya banyak orang. Dimungkinkan tak khosok karena cung bisa saja minta alam ke orang, tapi ketika sendirian tengah malam tak ada orang ngoning di tempat yang sepi, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dzikir, istighfar, menangis dia menyesali segala perbuatannya, itu pasti ikhlas minta alam kasera karena semua orang. Nah terusnya mana ikhlas tengah malam katirian, maka orang tua hadirin semua saja untuk istighfar wanita adalah mulai panjenengan harus mesti dilakukan setiap hari, karena sehingga mana manusia biasa tidak akan terlepas dari kehilafan, kemaksiatan setiap hari. Maka jambu-jambu ketika mula di waktu-waktu senggang tadi kegiatan apa-apa baca istighfar menyesali segala perbuatan kayak nggak saja kehilafan, kesalahan, kemaksiatan kayak nggak kemudian beristighfar kepada Allah. Orang tua hadirin semua saja. Kemudian selanjutnya faitlabul masyu, termasuk diantara etika ke masjid, tata krama jalan ke masjid adalah fayutlabu maka pentaongku al masyu ajalan arangkat ilaiha ke masjid bistiakin kalaban perasaan rindu karena pakai masjid ma'as sakinati tapi anteng tenang wal waqari ben sopan, tak ngerap, tak gurusak-gurusu. Ate ponika agar napa ka masjid. Kerongongku ka masjid. Tapi aja tenang, menumpak Honda tak ngebut, santai saos. Mun jalan sokongki, santai pajalanna. Bermam kemudian sholat jamaah Ustaz. Tak nape-nape kemudian tetap kemudian narokaat setadina tambahi setelah salam. Napa cai pun kanjeng Nabi dan sami itu tatkala nangiding bana kapi al iqamah ta iqamah tamat ya masjid Allahu akbar famsu ila shalah, maka berjalanlah untuk melaksanakan salat. Tapi cai pun kanjeng Nabi wa alaikum bis sakinah wal waqar, tapi tetap tenang, tetap sopan. Wala tusri'u, ajik cepet-cepet sampai ngerap apa boleh ojen-ojen menuju ngerap sandal capel mari nampis kaki, tak bisa lepas dari najis, mulai ojen sandal capel akhir perjalanan. Fama adraktum fasallu, lanjutan hadis ya benar di fama adraktum fasallu, sebab nyapok karokaatna imam ya sempurna, nyapok rokaat kedua noro, nyapok rokaat ketiga noro, wa mafakatum fa'atimu nasitatina, maka sempurnakan setelah imam salam. Maksudnya tatina sarakaat kita tambah sarakaat, tatina 2 rakaat tambah 2 rakaat. Intinya bahwa ke masjid itu tak perlu ager-ageran, karena ke masjid boneka paling penting adalah perasaan rindu ongku seantara ke masjid. Untuk rakaat setadina untuk layatur dalam kitab fikih sorot tambahi setelah imam assalamualaikum jaga nambahi rakaat setadina. Orang tua hadirin semua saja. Kemudian lanjutan wadukhuluha bil yumna, masuk ke masjid dulu waken patulu soko kanan. Ma'atan difina alaihi kharijaha, serta bersih sandalna ibabana sandalna cong bada kotoran. Mensetulung masjid Rasul pernikahannya berupa tanah, pasir, padang pasir pernikahannya batas papah-papah korma, sobung senyamana keramik semin, maka terbiasa sahabat setulung masuk ke masjid bareng sandalna, karena memang sandalna pasir, masjidnya pasir.
tak keramik, tak beri hambal pada nama kan. Maka diperintahkan ke Kanjeng Nabi ketika masuk ke masjid, pariksa lu tong bodo kotoran yang sandalna. Ma'atan di fi na'laihi, serta membersihkan kedua sandalnya. Orijah di luar masjid. Saya lu mula bersih masuk ke dalam masjid, makanya juga nak dinto untuk menjaga kebersihan. Sandala kopo-kopo dari nadima akan bersih lu keluar pun masuk ke masjid. Kemudian selanjutnya wada utahiyat al masjid. Setelah masuk ke masjid, mulai diperintahkan untuk melaksanakan 2 rakaat salat tahiyat al masjid. Saya pun hadis Kanjeng Nabi diriwayatkan Imam Abu Qatadah. Kanjeng Nabi adabu idza dakhala ahadukum, ketika masuk salah satu ngabana kapi al masjid ke dalam masjid, fala yajlis, acak sampai toju sapa ahadukum hatta yusalli rakaataini, sehingga salat 2 rakaat. Jadi masuk ke masjid toju kecuali asam pajang kelu 2 rakaat. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadis sahih menikah. Itu senyaman salat tahiyatul masjid. Nah, setelah salat 2 rakaat suruh oleh toju, kemudian mungkin imam lamba niat itikaf, atau ada beberapa petunjuk dari para guru. Ada bacaan yang bisa menggantikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Meskipun nikah bacaan Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar dibaca 9 kali untuk sebagai pengganti 2 rakaat tahiyatul masjid. Aqaluhu inda dukhul. Kemudian ketika masuk masjid ada bacaan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita saya baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, Allahumma du Gusti Allah iftah, mugi buka ajunan di kakabula, buka nape abwaaba rahmatika, kala labeng rahmatna panjenengan. Entole tole sebagai pikir to bodo Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita berharap ketika di masjid itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu tidak harus berupa hal-hal yang menyenangkan, tapi rahmat Allah juga berupa hal-hal yang tidak kita senangi. Ada satu cerita bahwa suatu ketika ada anak kecil, anak-anak entai sengak kakala, ketika tedung-tedungan beban kajuan, anak-anak entai sengak kakala, karena sengak kala ngecit tak kercet jogo ngabes ke atas bodo olar ngakana si rajo, olar rajo ngakana, karena bodo olar buru. Selamat kanak-kanak ento. Napa maknanya orang tua hadirin semesta saja? Sengak kalah sekalipun ento termasuk rahmatna Allah. Sebulaban panjenengan kutu pahami. Sengak kalah ento sakitna luar biasa. Ento bisa kita anggap sebagai rahmat Allah. Karena mula pada situasi pada anak-anak si sengak ngelak mentak sengak kalah. Naudzubillah anak-anak gelap pasti akan ka olah sirajen to. Pasti akan ka olah. Tapi karena diselamatkan oleh kala jengking, maka kanak-kanak itu selamat. Nantolah si maksud rahmat Allah. Tidak harus berupa hal-hal yang menyenangkan, tapi kadang-kadang juga berupa hal yang menyakitkan. Orang tua hadirin saja, kemudian taslim ketika masuk ke masjid itu, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Meskipun sekedarnya kayak dingkat kiri. Walau halal masjid minan nas, ustaz dari masjid assalamualaikum menedal masjid sebungoreng. Apa lanjutannya walau halal masjid minan nas, meskipun masjid ponika sepe dari manusia. Li'annahu la yakhlu minal jinni wal malaika, karena masjid ponika tak pernah sepe dari jin dan malaikat. Pasti pada saya jawab dalam masjid ponika meskipun sebungoreng, sira jin malaikat. Tadi ditegaskan dalam kitab itu Taisirul Khalaq bahwa masjid itu tidak akan pernah sepi dari jin dan malaikat. Nah, jin yang beriman itu juga sama dengan manusia. Ada jin yang bermaksiat, ada jin yang beriman yang taat kepada Allah. Jin yang taat kepada Allah selalu beribadah kepada Allah. Nah, tempatnya juga
ada di masjid, di musola mulai cinta ada sarang menusaki pada si taat, pada si rajin ibadah, pada juga si bermaksiat kepada Allah. Nanti makanya kita dianjurkan untuk membaca salam ketika masuk ke masjid, meskipun masjid Ponika sobung orang, tapi masjid Ponika selalu ramai dengan jin dan malaikat, terutama pada hari Jumat. Ketika hari Jumat, orang tua hadirin semua saja, sebelum khotib naik ke atas mimbar, untuk ada malaikat saja nyatat bude labung-labung untuk. Ketika hamba Allah datang masuk ke masjid hari Jumat, catat nyaman ke malaikat. Datang polik kedua, catat polik, datang ketiga, catat nyaman. Sampai khotib naik ke mimbar. Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, buru malaikat tukang catat. Maka saya datang kemudian khotib lah naik ke mimbar, tak catat ke malaikat. Pagi totalan naik hari akhir. Buka absen ke malaikat, absen hari Jumat tanggal sekian, Masjid Al-Muttaqin, 1 sipulan, 2 sipulan, 3 sipulan. Dia dicatatan merotes salah satu hamba, Ustaz kabula ke masjid tanggal sekian, Masjid Al-Muttaqin, mak sobung daftar hadirna. Nah, karena si merotes menikah adalah datang kemudian data icat ke malaikat. Orang tua hadirin semua saja, maka diharap aku ketika hari Jumat Monika mula hadir ke masjid Monika, langsung dari Bungkol langsung masuk ke dalam masjid, maskena kita ada, maskena kita khutbah, supaya boleh berpancingan dicatat oleh para malaikat pencatat. Sampai datang ke masjid, diakurak lah ke masjid, tapi toju itu mula akamat turun masuk. Orang tua hadirin semua saja, ya bentuk menikakan rogi, maka dari nadinto awal-awal datang ke masjid langsung masuk tahiyatan masjid, tojuk niat iktikaf awirit napa saya kau ingin baca sampai anante adzan kedua menton jaga sholat qabliyah Jumat, kemudian sampai anante khotib, sampai anante jamaah sholat Jumat, mendengarkan khutbah. Pada hari Jumat itu termasuk rukunnya Jum'ah. Jadi kan Jum'ah Ponika sebagai pengganti 4 rakaat sholat duhur. Nah, 1 rakaat kan sholat Jumat cuma 2 rakaat. 2 rakaat kan sholat duhur 4 rakaat. Nah, 2 rakaatnya diganti dengan khutbah. Khutbah pertama Ponika wajib hukumnya. Maka juga dianjurkan mendengarkan khutbah pertama Ponika supaya bisa menggantikan posisi 2 rakaat sholat duhur. Nah, jadi untuk buru sampurna Jumatanna, Jumatan sesampurna Ponika datang awal ngidingakin khutbah asam pejang bareng imam untuk sesampurna. Munya dujuk-dujuk datang ke masjid akamat furu masuk asam pejang 2 rakaat tak sampurna. Ibaratnya pada nama asam pejang duhur elang 2 rakaatna. Orang tua hadirin semua saja saman togerana untuk pertemuan makin punika muka-muka si manfaatah non pangapura salah hilaf Allahumma fi ila qamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tare 10 menit.